Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan untuk acara yang keenam, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, dilanjutkan dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Alladzi jama'ana wa iyyakum fi janib wa fi jiwaril masjid baitin min buyutillah. Buq'ah alladzi nazalat fiha rahmat wal barakat wan rahmat wan nadarat min Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fabi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai dan kita banggakan para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para hafidul Quran wa hamilul Quran, wabil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, dan juga Kiai Abdul Latif, Kiai Muhammad Ishaq, para hadirin, guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang kita bermohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, semoga ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keadaan yang sehat afiah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan barakah, diberikan kesabaran, kemampuan mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kelak bersama kumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak kita, pejabat-pejabat kita, para tetamu kita, khususnya Ibu Wali Kota Semarang atau yang telah diwakili oleh Bapak Setda, akhina Bapak Izwar, ada Bapak Camat, ada Ibu Lurah, pengurus serta takmir Masjid Baitur Rahim, hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat, dan tak lupa ada ashabuna, teman-teman kita dari Banser dan juga dari Pemuda Pancasila, yang semoga kita semua termasuk orang yang diizinkan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan diizinkan dengan berkah majelis seperti ini. Mugi-mugi kula panjenengan dadi tiyang sing tambah sae, diparingi selamat dunia akhirat, dadi tiyang sing tambah takwa saha taat, dadi tiyang sing remen kali Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita, harapan-harapan kita, mereka jadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses dunia akhiratnya, berhasil dunia akhiratnya, menjadi kebanggaan kita dunia sampai akhirat, dan bersama-sama nanti akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersama-sama kita memuji syukur kepada Allah atas segala nikmat, yang mana nikmat dari Allah ini nggak bisa kita hitung, nggak mampu kita menghitungnya.
Sehingga Allah pun sudah buat pernyataan coro-corone ning Al-Qur'an Gusti Allah pun dawuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek panjenengan badhe ngitung nikmatnya Allah yang telah diberikan gak akan bisa menghitungnya. Senajan jenengan kumpulkan semua alat hitung yang ada di dunia, karena tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan terkadang awake dhewe niki orang nganggep niku termasuk nikmat saka Gusti. Bangun tidur mata kita masih bisa melek niku nikmat. Lho nggih napa nggih? Coba nek bangun tidur pet ora ketok apa-apa, ora kaget jenengan. Lho bu, peteng bu. Oh, malah geger malah karepe dhewe. Loh, tapi enggak kita anggap nikmat, wajar, lumrah, wong aku biasanya iso ndelok. Tapi kalau kita lihat beberapa orang kadang mengalami penyakit yang bangun tidur nggak bisa lihat. Naudzubillah min. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya amin Allahumma. Jadi banyak nikmat Allah yang kita tidak anggap. Makanya pernah terjadi di zaman satu nabi. Kalau tidak salah Nabi Allah Isa alaihi salam diberitahu oleh Allah dengan firman-Nya, wahai Isa, maukah aku beritahukan engkau kepada salah seorang yang mulia, hambaku yang aku istimewakan? Maka Nabi Isa bertanya, mau ya Allah. Maka Allah pun perintahkan Nabi Isa untuk berada di sekitar tepian laut. Maka Nabi Isa jalankan perintah Allah. Tahu-tahu di lautan itu ada gerakan di air laut, boten tsunami nggih. Boten rob. Ning onten gerakan niku tahu-tahu muncul kayak bola besar, di dalamnya lagi ada orang yang lagi ibadah. Nabi Isa kaget, terkejut, takjub. Ning yo nabi kali rasul niku benten kali awake dhewe. Nah awake dhewe kaget biasanya piye? Ning jenengan kaget biasanya piye? Nah, macam-macam basane nggih. Ana bahasa sing indah-indah metu kabeh nggih. Nah, niku nek tiang-tiang sing remen, tiang-tiang sing ahli dzikir niku nek kaget ya keluarnya kalimat-kalimat Masya Allah, Subhanallah. Nah, nek biasanya awake dhewe kan metu kalimat sing aneh-aneh ngono lah pokoknya. Makna bisa ngeliat Subhanallah, Maha Suci Allah yang muliakan hambanya seperti ini. Maka bula itu terbuka. Maka orang itu melihat Nabi Isa dan diberitahu oleh Allah bahwa itu Nabi Isa, maka mendekat. Salaman Nabi Isa, memberikan penghormatan karena ini nabinya Allah. Saya diberi nikmat oleh Allah, pangkat yang tinggi oleh Allah, tapi saya bukan nabi, tetap yang tinggi pangkatnya nabi. Maka Nabi Isa bertanya, Pak, jenengan di dalam sini sudah berapa lama? Dijawab oleh orang itu, kalau nggak salah itu saya di sini sudah mungkin lebih dari 150 tahun. Nek carane awake dhewe kan. Weh. Mosok tenane ngapusi. Nabi bisa nanya, berapa tahun Pak? 150. Subhanallah. Jenengan di dalam sini 150 tahun, enggak kemana-mana. Enggak, saya cuma di sini. Saya cuma keluar sekali ini karena Allah kasih tahu bahwa ada Nabi yang ingin diperjumpakan oleh Allah. Selamanya saya berada di tempat ini di bawah. Intine maaf, tiang niku pikantuk kemuliaan niki berkah dungone ibuke. Orang ini bakti sama orang tuanya, hormat dengan orang tuanya, baik dengan orang tuanya, sehingga ibunya berdoa minta kepada Allah agar anaknya dijaga, diselamatkan, dimuliakan, diangkat derajatnya pada derajat yang tinggi. Sehingga Allah berikan kemuliaan, urepe mung ibadah ora mikir liyane. Nek awake dhewe akeh-akeh kebanyakan kita ini urepe akeh mikir liyane ora tahu. Lho jenengan sing ngomong aku ora ngomong lho. Aku gak ngomong lho, aku cuma mau takon lho. Subhanallah. Terus Nabi Isa nanya, dan jenengan di sini ngapain? Ya cuma ibadah. Saya sholat, saya dzikir, saya nyebut nama Allah, saya beristighfar. Lah makanya jenengan dikirim. Ora ana Gojek, ora ana GoFood. Kalau sing ngenteri makanan, tahu-tahu Allah datangkan dengan caranya Allah celing, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nikmat sama Allah dijaga, bahkan hamba ini maaf subhanallah hatinya dijaga sehingga nggak ada dosanya. Makanya Nabi akhirnya cerita. Di tempat lain Nabi cerita,
nanti di yaumul qiyamah ada orang yang dibangkitkan dari alam barzah di padang mahsyar, dikumpulkan, Allah panggil hamba tersebut, wahai malaikat, timbang amal hambaku ini dengan dosa dan kesalahannya. Subhanallah, orang ini orang mulia, orang soleh, ahli ibadah, ditimbang amal baik semua. Maka Allah berfirman kepada malaikat, antarkan hambaku ini dengan rahmatku untuk masuk ke dalam surga. Dengan rahmatnya Allah. Hamba ini carane awake dhewe rada protes. Ya Allah, kula niki rak ibadah pun ngatusan tahun. Jadi umurnya bukan umur sama dengan kita. Awake dhewe umur 100 mungkin melakukannya belok kanan terus ya, atau belok kiri. Kula ibadah niki pun ratusan tahun. Alhamdulillah njenengan mulyaake kula mboten nate nglakoni dosa. Kula niki mung uripe ibadah kagem jenengan. Mboten nate nglakoni dosa, mboten nate ngadoh saka jenengan. Alhamdulillah amal kula niki sae jenengan tampi sehingga kelihatan amal beratnya timbangan. Masya Allah, kalau diizinkan, izinkan saya masukkan surga karena amal saya. Maka Allah tanya, loh kemah hitung-hitungan bi aku toh? Bapak Idri kan seneng ngono hitung-hitungan. Kira-kira seneng hitung-hitungan nek pahalane salat ki piro, nek poso ki piro, sedekah ki balesane piro. Niki awake dhewe seneng hitung-hitungan, hitung kali Gusti Allah mati awake dhewe. Seperti hamba ini. Maka Allah bilang, "Oh, kamu hitung-hitungan denganku." Ora, silakan, boleh. Malaikat ambil lagi timbangan. Kumpulkan tadi amal ibadahnya dia yang ratusan tahun itu. Pahalanya besar, enggak ketulungan. Enggak kehitung, pahalanya Masya Allah besar sekali. Maka Allah lalu perintahkan, wahai malaikat, ambil nikmat matanya, taruh di timbangan satu. Nikmat mata pemberian dari Allah. Maka saat itu nikmat timbangan mata yang bisa melihat lebih berat ketimbang amal ibadahnya. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, kalau hambaku itu nggak mau masuk surga dengan rahmatku, bawa dia masuk ke dalam neraka. Wong mau ngacung mbek rada isin ngono. Ya Allah, kula mbok di ngapura jenenge menungso niku panggenane salah mbek kelintu. Kula nyuwun ngapunten, kula niki rada protes sithik mawon. Nggih, kula mlebet ing swarga berkah rahmati panjenengan. Kula ngapura nyuwun ngapura. Nah, kalau begitu masuk surga. Jadi pemberian Allah, nikmat Allah enggak gitu. Terutama nikmat kula panjenengan dadi tiyang ada ukiran di hati kita, lisan kita pernah ngucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini satu nilai yang tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena apa? Allah melalui Nabi Muhammad nyatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Kuncine surga. Alhamdulillah. Lo kunci surga pun jenengan cepeng. Kunci surga sudah dipegang oleh kita. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning awake dhewe ora iso ngrasakake. Niku sing problem. Kalau kita bisa ngerasakan kayak makanan enak. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, benten tiang sing saged ngraosaken kali tiang sing boten saged ngraosaken. Enggak sama orang yang bisa ngerasakan sama orang yang enggak bisa merasa. Saya cuma ngambil contoh biasanya masalah makan-makan. Nek mangan-mangan ki biasanya gampang difahami. Bab mangan-mangan itu paling gampang dimengerti, difahami, nek iso dipraktekno. Nggih napa nggih? Iki sentuk kotakan kafe niki. Pun entuk ya kotakan ya. Aku ora ketang cemilan liyane pun entuk nggih. Alhamdulillah niku langsung dibandul mboten napa-napa. Langsung diuntal mboten napa-napa. Contohnya gini, ada orang makan yang dia ini bisa ngerasakan, ada yang nggak bisa ngerasakan. Ada kelompok wong mangan sing penting paham nggih? Paham nggih? Awake dhewe termasuk napa mboten? Ana wong mangan nguntal ngulek kahar dahar badok sak maceme basa Semarangan. Makan apapun yang penting pokoknya wareg, dia nggak tahu rasa. Keluar makanan langsung takoni koncone, apa enak to? Alah sing penting wareg takok enak barang kesuwen. Sing penting wareg. Enggak tahu rasa. Makane ndelala temennya makannya pelan-pelan ditanya, "Lho Mas kowe iki doyan apa ora? Gelem apa ora? Nek gelem apa kene tak bandoli sisan iki kesuwen nek mangan." Lah koncone mangan timak-timik takon, "Lho kowe iki apa kok manganmu sangar to? Apa enak to?" "Alah takok enak barang. Sing penting kok apal jenengan ya." Jadi ditanyain rasa nggak bisa orang seperti ini.
Beda sama orang yang rasa. Benten. Kadang maaf yang namanya makan itu yang bagian ngerasa harusnya lidah. Makanan masuk mulut diolah sama lidah. Ini pedes, oh ini asin, oh ini pas, ini gurih, sedep lidah kita. Mulut cuma ikut bagiannya meroses, ngunyah, dilek, masuk perut. Tapi bagian ngerasakan lidah. Tapi ada orang-orang tertentu lidahnya belum kerja, dia sudah merasakan enak. Hidungnya nyium. Bau sedep iki, pas iki enak iki. Terkadang makannya pakai tangan, dia megang nasinya. Sing masak sego pinter ki, segone kepes-kepes. Oh iki kurang masak, kurang banyu ki rada akas sithik iki. Jadi orang rasa itu tahu, tapi kalau enggak kelompok sing penting wareg ora ngerti rasa. Lah kalau kula panjenengan iku ya perlu koyo ngono. Urusan agama. Kenapa? Contohnya ngeten. Jenengan saat ini hadir, saelek-eleke awake dhewe. Teko nderek pengajian niku dosa kula panjenengan dilebur kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab orang ngaji itu sedang menuju rahmat Allah. Kalau sudah di hatinya mau berangkat ngaji, payung ampunan Allah dibuka, grek. Payung rahmat Allah dibuka. Payung barokahnya Allah dibuka. Orang itu bejaran langsung berkahi ketok kabeh. Dosane di ngapura, hajatnya dikabulkan, doanya dikabulkan, keinginannya diberikan, bahkan terkadang nikmatnya enggak ketulungan. Sampai banyak kita ini, maaf, saya teman-teman Habib Ali dan banyak ulama-ulama kita nih sering melu pengajian ning luar kota. Derek hall ning kono, derek maulid di kono, ono acara istighosah mangkat. Sebab napa? Rumangsa penak. Bahkan kita belum acara, belum selesai itu udah niat, insya Allah tahun depan saya datang lagi. Ngerasakan amin Allahumma. Niki mugi-mugi acara niki istiqomah. Ora ketang 10 tahun pisan. Loh kok 10 tahun pisan? Insya Allah berlanjut terus. Amin Allahumma. Masjidnya makin makmur, barokahnya makin bisa dirasakan, masyarakatnya makin baik, rezekinya makin makmur, kehidupannya makin baik, orang-orangnya makin mulia. Amin Allahumma. Makanya nikmat niki termasuk nikmat apa mboten? Nikmat apa mboten? Kalau nikmat perlu disyukuri enggak? Alhamdulillah Rabbil amin Allahumma. Lu alhamdulillah niku donga paling gampang. Wong nek muji syukur iki cara bahasane rak diartike cara bahasa genahe niku berarti tambahi ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Makanya orang kalau dikasih nikmat syukur itu maksudnya akan ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah kita di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa yang paling disenangi oleh Nabi, paling dicintai oleh Nabi. Satu peristiwa yang Allah abadikan di Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Sampai abadinya Allah abadikan di Al-Quran dan namanya Al-Quran surat itu Al-Isra. Artinya apa? Berhubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Saya ngomong, ini kalau zaman dulu Isra Mi'raj itu satu tantangan, satu cobaan bagi kaum muslimin di masa Nabi untuk tantangan iman para sahabat. Jadi para sahabat ini kok Isra Mi'raj bingung, tenan apa ora? Mosok kok iso kaya ngono? Padahal di masa dulu maaf, nek masa saniki awake dhewe ningali keramat kan kaget nggih. Keramat ngerti napa mboten? Wong iso ngilang niku kadang nek tiang alim keramat. Nek teko setan ya padha wae gangguan teko Gusti Allah dilulu niku ihanah. Digawe koyok-koyoke top padahal niku jatahe neraka. Naudzubillah. Nek keramat niku biasanya jatahe surga. Ana sing jenenge aunah. Aunah iki kelas kaya jenengan kula jenengan iki aun, pertolongan saka Gusti. Contohnya jenengan mlaku numpak motor lali rak nggawa helm. Ning ngarepan, lho jegatan nih. Ya Allah, bar iki. Lho aku rak nggawa SIM sisan. Lho STNK ketinggalan blais. Terus ndonga-ndonga, ya Allah, mugi-mugi selamat ya Allah, mugi-mugi selamat. Ora nggawa helm, rak nggawa SIM, rak nggawa STNK. Delalah rak dicegat.
bablas terus ora cegat, ora ditilang. Ki kira-kira keramat apa polisine ra ndelok. Nek jenengan ngomong keramat ya bolak-balik ngrasa nggolem ra apa-apa. Nek keramat niku berarti ada pertolongan dari Allah. Jadi kayak kita ini sering dikasih pertolongan sama Allah, ben napa? Ben sangsaya nyedak marang Gusti Allah. Jenengan ya Allah. Aduh, iki harus bayar delalah kok entek. Oh, delalah ono sing maringi. Lho niki pertolongan saka Gusti. Mboten keramat. Keramat niku jatahe tiang-tiang wali, istimewa sebab istiqomah ibadahe diparingi hadiah saking Gusti Allah yaiku keramat. Nenek para nabi mukjizat termasuk Isra Mi'raj ini mukjizat yang paling agung dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Ketemu Gusti Allah. Tapi sebelumnya cobaannya Nabi Muhammad dahsyat. Cobaannya Nabi Muhammad besar. Nabi itu kan tantangannya hebat. Tantangannya ndak ketulungan. Menungso nek pangkate makin dhuwur, cobane ya makin dhuwur. Orang kalau makin dicintai sama Allah bukan terus maaf hidupnya kelihatan enak, bukan. Mereka nutupi kadang. Jenengan nek ketemu tiang-tiang alim, ketemu tiang-tiang soleh, tiang wali, niku kadang jenengan ningali kok enak yo. Habib iku kok enak yo, Pak Kiai kok enak yo, ning diwae kok enak yo. Niku ning ketoke kaya ngono. Cobane yo makin gede. Orang makin tinggi pangkatnya, cobaannya makin besar. Nabi juga begitu. Bukan Nabi makin aman-aman saja, dahsyat tantangannya. Tapi ada pelindung-pelindungnya, contohnya ada pamannya beliau Abu Thalib, ada istri beliau Sayyidatuna Khadijah, ada sahabat-sahabat yang istimewa. Nah, di masa itu, di akhir-akhir sebelum Isra Mi'raj, di Islam dikenal ada namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Rasulullah meninggal istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Istri meninggal ditambah lagi pamannya juga meninggal Abu Thalib. Sehingga saat itu kafir Quraisy makin nantang Nabi Muhammad, makin menyakiti Nabi Muhammad, makin mengejek Nabi Muhammad. Ning Nabi niku sabar. Maaf, Nabi bukan takut. Nabi bukan takut, tapi mung jalani perintahe Gusti Allah. Jadi Nabi nggak ada kata takut, nggak ada. Nabi itu kalau orang kayak wong nekat, Nabi itu super nekat. Tapi bukan nekat, Nabi semuanya atas petunjuk dari Allah. Makanya akhirnya saat orang-orang kafir Quraisy berniat membunuh Nabi, baru Nabi diperintahkan hijrah. Sebelumnya Nabi sudah menjalani Isra Mi'raj. Saat tantangan itu datang, diberi kemuliaan, cobaan-cobaan berbagai macam, Nabi tidak pernah jauh dari Allah, ridho, rela, ikhlas. Lah ikhlas ini ngomongnya gampang, nglakon ini sing angel. Nggih napa nggih? Bu, nek nganu Bu, duwite ilang rasa bingung, sing ikhlas sabar diganti pasti mbek Gusti Allah. Kilingane sampai pirang tahun kadang kilangan telu itu. Di bulan Bali ini kilingan terus, ndak bisa lupa. Malah kadang ada cerita orang kehilangan 100.000 nangis-nangis, ketemu koncone delalah koncone wong sugih. Napa nangis? Duitku ilang kok. Piro? 100.000. Alah 100.000 tok. Lu ke duitku penting, aku duitku sak ngono tok. Ya wis tak gantino 100.000. Diparingi 100.000 kan janjane ora nangis. Malah kenceng nangis sih. Lan jeneng aku tambah kenceng nangis sih. Nek duitku ora ilang kan dadi 200.000 malahan. Lah menungso ora senengi koyo ngono. Jadi subhanallah, orang ikhlas ini ngomongnya gampang, ngelakon ini tantangannya berat. Nabi ini super-supernya ikhlas. Makanya Allah akhirnya senang, cinta, ditunjukkan ujian yang banyak, makin dekat sama Allah. Allah pun undang Nabi Muhammad. Kalau di masa dulu Isra dan Mi'rajnya Nabi tantangan buat para sahabat, pantes karena masa dulu belum ada teknologi yang kelihatan seperti zaman sekarang. Tapi nek zaman sakniki ada yang ngomong Isra Mi'raj adalah cobaan bagi umat Islam untuk percaya atau tidak. Nek wong sakniki ngomong kaya ngono, iki nek kula ngomong janjane koplak. Ora koplak sentet. Nek sentet ya asline edan. Lho maaf. Kenapa? Teknologi sekarang sudah makin canggih. Zaman dulu masa Nabi apalagi belum ada pesawat. Nggih napa nggih?
Pesawat gak ono, mobil gak ono, motor gak ono. Belum ada apa-apa, paling kalau pergi paling cepat naik kuda. Kalau zaman sekarang, subhanallah ono pesawat. Ini yang sudah pernah naik pesawat, kalau saya boleh nanya nih kira-kira kalau dari Semarang ke Jakarta naik pesawat berapa jam? Hah? Wah, ono macam-macam, 1 jam, 45 menit, 50 menit. Ya nek kena macet 2 jam. Delay tapi macetnya ono nih dhuwur macet ya medun gledak ya. Loh, pesawat aja macam-macam. Memang dulu kalau dulu ada namanya itu pesawat Garuda, Buruk. Itu beda. Ada 45 menit, ada 50 menit. Karena jalurnya enggak boleh sama dibelokkan Siti. Garuda beloknya ngene tok medun, Buruk rodok rono. Itu zaman biyen. Terus ada Merpati. Sekarang ada Lion, Batik, dulu ada sempat apa itu Adam Air, sing nyungsep hilang pesawatnya niku, akhirnya ditutup ra entuk neh. Ada Sriwijaya, itu macam-macam, terbang semua. Itu sebenarnya kan tergantung pilot sama apa, sing ngatur jalane. Nek kula sing nyepeng, saya yang miloti, insya Allah Jakarta Semarang 5 menit sampai. Ora ana bang ijo ning dhuwur kok. Rest area ora ana, kebun sisan kan enak to. Munggah dek set medun, lho enak. Raketang sing medun amburadul kabeh dandanane kecepatan. Lah kenapa? Itu baru teknologinya belum lagi pesawat jet tempur. Itu kalau digas, pakainya katanya bukan per jam lagi, per kilometer jam, pakainya knot. 1 knot itu kalau nggak salah hampir 1000 km per jam. Dijak gas, ada dulu pesawat Concorde. Super cepat antara Australia dan Eropa, Australia ke Amerika, Indonesia cuma numpang delok tok tekan dhuwur ngono. Cepatnya minta ampun. Itu baru teknologi buatannya manusia. Dan manusia otaknya, akalnya cuma diberi sama Allah. Allah nyatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan sempurna. Sempurna menungso niku diparingi akal. Ning kadang akal digunakan ngakali niku rak sempurna niku. Diparingi akal ngakali niku gak sempurna niku, janjane kurang ajar niku malahan. Akal itu untuk digunakan dalam kebaikan. Kalau untuk kerusakan maaf takutnya kalau Allah menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Niku koyok kewan bahkan luwih elek ketimbang kewan. Kewan nak duwe akal. Nek ana menungso kelakuane lebih bejat, asline ngrusak koyo ngono, koyok kewan jarine. Bahkan luwih rusak ketimbang kewan. Naudzubillah min. Loh, teknologi manusia itu enggak bisa kita ukur, makin berkembang terus. Handphone, zaman biyen handphone itu kotak gede. Ra iso mlebu kantong, ra mungkin, gede. Kayak gagang telepon itu besar kotak. Wong aku biyen ngertine wis dulurku wong sugih. Apa ki, Bang? Handphone. Maksudnya ya telepon sing iso digawa-gawa. Diani. Metune sing anyar rada cilik. Metune sing anyar cilik banget. Ono sing sama tangan kita kecil itu handphone. Sekarang model lagi sudah Android, Apple keroak gitu. Sak macem nih. Iso malah bukan cuma teleponan, malah iso video call. Sak macemnya itu baru teknologinya manusia. Jenengan di rumah atau di jalanan dibilang di mana? Di sini. Delalah ono CCTV, didelok CCTV, alah ngapusi ngono. Ketahuan itu baru teknologinya bagaimana teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj ini kalau zaman sekarang kita ini diharapkan menambah keimanan kita kepada Allah. Dan yang pingin pergi itu bukan Nabi Muhammad, Allah mengundang Nabi. Jadi yang mempersiapkan segala sesuatunya Allah. Sing ngatur kabeh Gusti. Kaya jenengan yang ditimbali kali Presiden Jokowi ning Istana Negara, ora mungkin jenengan dicol mangkat dhewe ora tekan. Malah tahu-tahu keliru malah ning Surabaya, lho janjian ning Jakarta malah Surabaya ki piye. Makanya ada nanti orang setnek dateng, Pak, jenengan dapat undangan dari Presiden Pak. Alhamdulillah, besok Pak ya saya jemput. Naik pesawat, nanti pakai pakaian yang benar Pak. Pakai pakaian gini, nanti kalau ketemu pas masuk di sana, runduk Pak, kasih penghormatan, salaman gini. Diatur. Itu baru ketemu manusia dengan
Sia, bagaimana Allah yang mengundang dan yang punya teknologi paling hebat. Makanya kendaraannya sebutannya buruk kilat. Jenengan kalau hujan kenceng, tadi hujan kenceng ya, alhamdulillah siang tadi hujan kenceng ya. Mugi-mugi rahmat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi ngelunturake dosa niku panjenengan sedaya. Jadi tiang sing tambah saya, amin ya rabbal. Kita kalau hujan kadang ada kilat, ada bledek. Bahasa Indonesia ini apa? Petir kilat, bledek. Guntur kilat, guntur ya? Guntur suara ya? Guntur, bluduk, bledek itu suara. Kira-kira yang datang itu kilat dulu apa gluduk dulu? Tenane. Guntur. Oh kira tau moco lah belajar IPA kowe. Yang biasanya datang apa dulu? Kilat atau gunturnya dulu? Kilat. Tenane. Emang aslinya gitu ya. Kenapa? Kecepatannya kilat itu enggak terukur. Nek corone ilmu jarene kecepatannya itu kilat per detik 300.000 kilometer. Rasa mbu hitung neh bingung oleh. Tak percuma rasa itu. 300.000 kilometer sak detik. Tret. Nah ini sekali melaku tret sak detik 300.000 kilometer tekan di. Nah Rasulullah itu dinaikkan oleh Allah buruk. Bahkan riwayat yang lain setelah naik ke langit itu cuma naik tangga berdiri sampai kayak lift apa eskalator. Artinya ini teknologi Allah, sudah nggak usah kita pikirkan teknologinya Allah. Kita cuma beriman Nabi menjalankan Isra Mi'raj dan menunjukkan Nabi ini istimewa. Alhamdulillah kita punya Nabi yang istimewa. Kula panjenengan rak ketang lolak koyok ngene katut melu Alhamdulillah. Sebab napa statusnya ummate Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersyukur. Peristiwa Isra Mi'raj harus kita peringati. Banyak sekali dalam kejadian Isra Mi'raj. Dan ini salah satunya menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Isra Mi'raj itu ada beberapa peristiwa. Salah satunya apa? Nabi Muhammad dijemput malaikat Jibril dengan beberapa malaikat mendampingi. Nabi dadanya dibelah. Orang nganggo operasi, daftar operasi BPJS bareng ora no. Langsung ditidurkan Rasulullah, permisi ya Rasulullah nggih, dibuka kali tangannya Jibril, diambil hatinya, dikeluarkan. Atine menungso nek ditokke ucul, kira-kira wonge mati apa ora? Mati apa ora? Nabi ora. Mesti ngurusi Jibril perintahi Gusti Allah. Diambil malaikatnya, disucikan lagi, dibersihkan lagi, makin suci, makin mulia, makin istimewa, makin bersih, makin bercahaya. Dibersihkan dengan air zam. Makanya di ulama kita ngomong air yang paling mulia air zam lebih mulia ketimbang air sur. Makanya nek jenengan ketemu tonggo bar umroh napa haji jenengan ngunjuk zam-zam syukura marang Gusti Allah. Lho sebab napa jenengan pun ngunjuk air yang paling mulia diciptakan sama Allah. Lho kok bisa mulia Bib? Sebab air zam-zam dipilih oleh Allah untuk membersihkan atau mencuci hatinya Nabi. Kalau enggak Allah akan ambil air dari surga. Tapi enggak, air zam alhamdulillah. Orang kita tahu nyunjuk rakyat segelas cilik kan alhamdulillah. Setelah itu datang kendaraan buruk. Buruk yang sudah disiapkan itu ternyata sudah ribuan tahun dikasih kabar bahwa nanti dia akan ditunggangi seorang nabi yang paling mulia. Maka buruk itu nunggu-nunggu. Saat datang buruk ini katanya ukurannya kalau tidak salah dikatakan ulama kalbagel, bagaikan antara anak keledai dan kuda. Pertemuan antara keledai dan kuda. Tingginya seperti itu, tapi punya sayap. Sekali kelebat jutaan kilometer. Jadi makanya perjalanan Nabi satu malam bisa kemana-mana. Nah, dan itu peristiwa termasuk mukjizatnya Rasulullah. Nek mukjizat itu di luar nalar kita, di luar kemampuan akal kita. Makanya Nabi Muhammad kan pernah tangannya mengeluarkan air di padang pasir saat para sahabat pergi dengan para sahabat kehabisan air kurang lebih 80 orang, ada yang menyatakan sampai puluhan orang lebih kehabisan air. Tangannya Rasulullah mana bejananya, ada baskomnya, ada tangannya Rasulullah begini, terus itu keluar air. Makanya kalau air yang paling mulia tapi sudah tidak ada air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah, maka para sahabat dapat kemuliaan pernah minum air dari jari jemarinya Rasulullah. Dan itu tidak semua sahabat.
Keluar air. Jenengan saiki gak iso, paling keringetan. Paling kering. Makanya kula niki rak tangan sering keringetan. Pernah diomongkan, Beb itu katanya kalau gitu Beb katanya jantungnya lemah. Ora. Jantung wis tangguh 40 tahun sih oke ngene ya. Kula niki kecipratan berkah Kanjeng Nabi. Loh, napa Beb? Lah Kanjeng Nabi tangannya mancarkan air. Kalau saya kan cuma keringetan sithik-sithik. Tapi ra iso diunjuk. Unjuk asin ya. Rasulullah seperti itu. Mujizatnya Rasulullah banyak. Tapi paling istiwa Isra Mi'raj. Setelah itu datang ke Buraq. Buraq ini kan jenenge kuda rak paham rak duwe akal, durung dilatih apa piye. Berdirinya tegak. Nabi mau naik kesusahan, ditegur sama malaikat Jibril. Buraq, kowe gak sopan. Ini yang mau naik kekasihnya Allah. Sudah ditunggu sama Allah. Tunduk yang bener. Kasih kesempatan Nabi naik. Langsung nempel mbek lemah kemeringet. Nabi naik. Singkat cerita, setelah Nabi naik, kelebat pertama itu berhenti. Di satu tempat, ada beberapa tempat, salah satunya ada di situ tempat lahirnya Nabi Isa. Ada tempat di mana Nabi Musa pernah istirahat di satu pohon senderan, dan masih beberapa tempat yang lain. Setelah turun, nah malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah turun sini sebentar, sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena tempat-tempat ini dicintai oleh Allah. Makanya kula panjenengan para ahlu sunnah wal jamaah ngerti sing jenenge ziarah wali, ziarah wong soleh, ziarah petilasane tiang-tiang soleh, petilasane para wali. Kenapa? Tempat itu dicintai oleh Allah, penuh barokah. Nek kula panjenengan ziarah ning mriku ndonga insyaallah mustajab. Itu ceritanya seperti itu ulama-ulama kita pakai dasar orang ulama ki gak ngawur-ngawuran, gak ono ulama ngawur-ngawuran, gak ulama kuwi. Ulama punya dasar semua. Kadang orang tua-tua kita ngomong dengan sederhana itu ternyata orang tua-tua kita tuh pinter, hebat. Maaf, contohnya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau bilang bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, bulan apa? Bulan apa? Mulut apa itu? Mulut cangkem apa mulut liyane? Maksudnya mulut kan kelahiran, ngasih tahu anak cucunya ini bulan yang istimewa karena lahirnya Nabi. Maka gampang nyebutnya orang usah bulan Rabiul Awal, mulut. Bulan Ramadan disebut bulan apa? Bulan apa? Lho dadi nek jenengan iku nek Ramadan ra poso kebangetan lho. Wong tuan jenengan ki nangis lho. Putuku kok dablek-dablek standani jenenge bulan poso kok malah nguntal ning dalan ki piye maksudnya? Berarti bulan Ramadan iku bulan poso. Lho orang tua-tua tuh pinter ngasih yang anak cucunya gampang ben ra kangelen gawe pinter. Ning awake dhewe malah seringnya jenengan sing ngomong. Peristiwa Isra Mi'raj ini panjang. Garis besarnya Rasulullah pikantuk kemuliaan kepanggih Gusti Allah. Oleh-olehnya sholat 5 waktu. Nah ini sudah kita tahu 5 waktu itu perintah wajib, berusaha. Kita nyuwun kali Gusti Allah diparingi saged ngamalaki. Nyuwun kali Gusti Allah. Makanya Allah itu buka Al-Quran dengan suratil Fatihah. Surat Fatihah itu ada sebutan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Niku sebagian ulama ngartikannya diwalik. Ya Allah, kula mboten saged nyembah jenengan nek jenengan mboten paringi pertolongan. Nek jenengan mboten bantu kula mboten saged nyembah jenengan ya Allah. Bantu kawula niki dadi tiyang sing saged nyembah jenengan. Paringi gampil kula nyalani ibadah. Amin Allahumma. Makanya Allah buka kita dengan itu. Makanya ulama-ulama kita siti-siti paling seneng maca Fatihah. Sebab napa? Ben kula panjenengan ora ketang ora apal Al-Qur'an kabeh 30 juz, ora apal Al-Fatihah kebangetan. Padahal 30 juz terangkum di dalam suratil Fatihah. Lu alhamdulillah. Jadi maaf sebenarnya di dalam Islam itu enggak ada yang susah. Enggak ada. Enggak ada, itu agama fitrah kita kok. Fitrah niku normale awake dhewe. Ning kadang awake dhewe sing kalah kalih hawa nafsu, kalih bujuk rayu seton, kalah kalih tipu daya dunya. Lah makane nyuwun pertolongan kalih Gusti Allah. Makanya kita lihat ada orang yang gampang bolak-balik masuk masjid ngomong, "Mas, aku ninggalin jenengan kok bingung, Mas." Lha napa, Pak?
Kula niki nek meh salat ki waduh tantangane ono wae. Jenengan kok bolak-balik iso gampang salat. Yo tinggal mangkat kok. Tinggal mangkat kok. Ora wudu ning omah, wudu ning masjid ya iso. Dan jenengan ngangelen apa? Wis ono wae Mas tantangane Mas. Kita tuh kadang alasannya kita. Pernah ada satu teman seorang dokter. Dia dulu emang dari dulu keluarga Islam, ning mboten nate jalani apa dadi perintahe jadi dokter. Subhanallah, Allah berikan hidayah, tobat. Dia belajar. Akhirnya ketemu gurunya. Dia belajar sampai diajari sholat, bab sholat diajari mocone sampai kabeh. Pisah bertahun-tahun. Ketemu lagi sama gurunya. Gimana dok? Sholat itu gimana? Wah sulit dok. Sulit Ustaz. Sulit sekali, susah sholat itu. Gurunya kaget. Loh, sulitnya di mana? Jenengan kan sudah saya ajari dan jenengan apal semua, lancar. Kok dikatakan sulit? Wah sulit, sulit Ustaz. Sulitnya apa? Ustaz. Terus diomongin sama Ustaznya. Bahasanya? Sholat bahasa Arab. So bahasanya? Enggak Ustaz. Saya ini dokter, bahasa Latin aja saya bisa. Bahasa Latin saya bisa. Dokter kan itu pinter bahasa Latin. Kadang tulisannya dokter kan top. Awal dhewe iso maca, apotek iso maca. Nggih napa nggih? Berarti sing pinter apotek apa dokter iki? Jenengan maca iki apa iki X loro iki apa maksudnya? Kene apotek. Oh nggih, anu Pak yang obat ini habis. Iki obat apa? Gak ngerti awake dhewe, apotek paham langsung. Pinter-pinter. Nek dokter tulisannya apik iki biasanya rak pinter malah. Ndupuh rak paham jarene ngono. Tapi saya ini yang nganggo komputer cret metu kabeh, iki komputer kabeh, HP. Saya ngomong, loh berarti bahasanya bisa, saya bahasa Latin bisa. Apa gerakannya sholat? Ustadz, gerakan sholat itu gampang Ustadz. Kita ngeliatin orang aja bisa kita tiru gerakannya. Wong saya aja nih dokter, saya bisa bedah kok. Saya bisa buka badannya orang, saya belek, saya ambil yang jadi penyakitnya, saya tutup lagi, saya jahit, saya sembuhkan kok. Sholat secara gerakannya gampang. Nah terus yang jadi masalah apa? Datangi perintah Allah yang susah. Alasannya awal dhewe iki sak maceme. Dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kusik. Tanggung. Kusik ora penak, panas, kusik udan. Kusik TV-ne pas api. Kusik episode terakhir, sak maceme alasannya awal dhewe. Kusik aku insya Allah tobat, engkau ngenteni engkau. Loh itu alasan kita. Padahal semuanya itu aslinya gampang. Yang pertama jari ini ulama sampai ngajari nopo Allahumma pekso maksudnya. Allahumma pekso ning golekane iso ngrasake penak nyedak marang Gusti Allah. Guru saya cerita. Dulu semasa kecilnya beliau itu kalau diajak ke ayah beliau tengah malam untuk sholat di masjid. Kalau malam itu dibawa ke masjid. Padahal masuk ke masjid cuma tidur. Beliau ngomong cerita. Sampai ditegur sama teman-temannya. Ya Muhammad buat apa kau bawa Umar ke sini? Kasihan anak kecil datang ke masjid cuma tidur. Enggak, biar dia terbiasa malam bangun. Tah nanti dia tidur lagi terbiasa dulu dia bangun apalagi saya bawa ke masjid biar dia terbiasa bangun tidur jalan mau ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kabeh niku teko biasa. Beliau ngomong nyampaikan ke kita. Dulu saya diiming-imingi permen. Zaman biyen permen rak top tau Pak. Nggih napa nggih? Zaman biyen ki permen niku oleh apa? Hadiah permen niku wis top. Nek zaman saniki permen olah enteng. Ora dianggap. Beliau ngomong, dulu saya cari nikmat ikut sampai ayah saya dibawa ke masjid cuma cari manisnya setelah saya tahu manisnya ibadah, setelah saya tahu manisnya dekat sama Allah, saya nggak mau diganti dengan yang lain. Sehingga manisnya ini saya bawa kemana-mana, di masjid, di rumah, di jalanan, dimanapun beliau bawa manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan saged kaya ngono, amin Allahumma. Nabi Isra Mi'raj itu membawa oleh-oleh. Lah, kita mau nanya, di sini tertulis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Baitur Rahim Jalan Pancur Sari Raya. Biasanya kalau memperingati Isra Mi'raj
Setahun berapa kali? Hah? Setahun sekali? Oh kalah bingonku, ngonku nepetek niku setahun 360 kali kali 5. Nek ini setahun sekali? Kalah bingonku. Ngonku setahun niku 360 kali 5. Lu jenengan ngerti nama betul maksudnya? Jenengan nek salat niku maaf nek salat niku ana maca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Is paling pol ngono tok, paling pendek. Baca itu enggak? Kalau salat baca itu? Ya Bu, baca itu enggak Bu? Baca itu, benar? Itu peristiwa apa itu? Lah itu Isra Mi'raj tuh berarti. Lu bener ya berarti ya? Ora salah ya? Berarti setahun berapa kali? 360 kali. Kali berapa kali? Kalau sholat 5 waktu, kadang 5 waktu itu ada yang 1 kali tahiyat, ada 2 kali. Contohnya subuh tahiyat berapa kali? 5 kali. Oh 1 kali, subuh 5 kali, bingung berang rakaat di subuh ya. Oh yana cerita anak nom sholat di masjid, ranggena diseneni, terus ana wong sholat subuh 2 rakaat karena dia salah 3 rakaat, ngantuk, ngamuk-ngamuk. Apa maaf dalam kondisi nggak bener, kondisi nggak sadar, diseneni mbek wong-wong. Ana wong salat 2 rakaat diandani. Alah Mas, salat 2 rakaat, aku 3 rakaatnya disalah-salahno Mas, diamui macem-macem. Aku 2 rakaat malahan. Subuh tahiyatnya 1 ka, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Berarti total sehari berapa kali? 9. Minimal kita memperingati setiap hari 9 kali Isra Mi'raj. Itu kalau wajib tok. Nek nglakoni sunah ya luwih meneh. Makanya Isra Mi'raj kenapa sih diulang-ulang terus? Setiap peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia pasti akan terulang-ulang lebih banyak ketimbang peristiwa yang biasa. Makanya Allah jadikan momen peristiwa Isra Mi'raj bagian ibadah kita mengenang peristiwa tersebut di dalam sholat. Nek Kanjeng Nabi Isra Mi'rajnya naik ke atas, kula panjenengan Mi'raj niku nyungsep ke bawah. Itu ya. Nek Kanjeng Nabi Isra Mi'rajnya naik ke atas ketemu Gusti Allah, jenengan nek Mi'rajnya nyungsep ke bawah. Kanjeng Nabi dawuh sing paling cedhak antara seorang hamba dengan Tuhannya kalau hamba tersebut sujud. Niku Mi'rajnya seorang muslim nek ndalani salat. Ya salat niku sing paling penting ana sujud. Makanya sujud niku Mi'raj kula panjenengan. Dadi nek Gusti Allah ngajak Kanjeng Nabi munggah kula panjenengan kon nyungsep, artinya apa? Nata ati, aja sombong, dadi wong sing tawadu, merendahkan hati, sabaro. Sing mbok banggake iki apa? Wajah to. Wajah sing mbok dandani, mbok tata kon nyungsep ning lemah. Nek zaman sakniki penak kita sholat ning karpet sejadah sing api-api. Zaman biyen masjidnya Nabi aja dulu cuma dari tanah. Sujudnya para sahabat di atas tapi tidak ada mereka sholat mikir, wah kotor ini, enak ini. Enggak ada. Zaman sakniki awake dhewe sing seneng, wah iki kotor debu kabeh ora diresiki. Wah enak to sholat kaya ngene iki ra enak karo gregesi ngono. Gayane kaya ngono. Gayane kaya ngono. Nah, makanya ayo dengan peristiwa Isra Mi'raj ini jadikan kita hamba yang mau makin maju dan sukses. Dunia kita terlebih akhirat. Karena kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jangan bingung urusan dunia. Allah bukakan kita keberkahan bagi kita akhirat kita. Bakal dibukakan jalan termudah untuk kita menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kalau sudah dengar adzan hatinya itu tenang, adem. Kenapa? Beliau teringat peristiwa Isra Mi'raj. Dan ada satu peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan, istimewa. Nabi itu pernah ketemu salah satu malaikat yang wajahnya ada 2 riwayat. Yang satu wajahnya
mulutnya itu 1000. Wajahnya, kepalanya 1000. Setiap kepala 1000 ini mulutnya ada 1000. Rasa dibayangno, ora tekan awake dhewe. Jadi satu malaikat punya kepala 1000. Setiap kepala 1000 ini punya mulut 1000. Ora terbayang, nek mbok bayangke ora tekan, Pak. Ada riwayat yang lain punya tangan 1000, setiap tangan jarinya 1000 lebih banyak lagi. Nabi waktu melihat malaikat ini takjub, subhanallah. Maha suci zat yang menciptakan dirimu. Malaikatnya nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sepertinya jenengan takjub dengan saya. Nggih, malaikat. Lah jenengan kok makhluk yang hebat seperti ini, kok bingung saya kok bisa seperti ini? Iya, saya ciptaannya Allah. Allah ini monggo kersane Gusti Allah. Kalau menciptakan makhluknya terserahnya Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nabi nanya, "Lah tugasnya jenengan ki apa malaikat?" Tugas saya ya Rasulullah ngitung jumlah tetesan air yang turun dari langit. Malaikat sing ngatur udan. Niki mau barudan iki tugasnya mau malaikat mau niku. Tapi aku gak kenal jenenge sapa, ora tau ketemu soalnya. Tugasnya dia. Jadi kalau dihitung tetesan air sampai 1.250.000 atau sekian, tek mandek, udahnya mandek, ora bakal geblas. Itu tugas malaikat itu. Rasulullah dikasih tahu malaikat tugasnya seperti itu, ngitung tetesan hujan. Subhanallah, ngitung tetesan hujan. Nggih ya Rasulullah, Masya Allah, hebat panjenengan ini. Malaikatnya dawuhkan dari Nabi, ya Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada jenengan satu hal yang lebih hebat dari ini ya Rasulullah? Apa malaikat? Tugasmu ini sudah hebat, ada yang lebih hebat dari ini? Iya ya Rasulullah. Apa? Kalau ada umatmu ya Rasulullah, baca selawat kepadamu 1 kali, aku enggak mampu jumlah pahala yang diberikan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat yang ngomong, ya Rasulullah, kalau ada umat selawat kepadamu 1 kali, engkau bersabda Allah balas 10 kali rahmat, dan aku hitung rahmatnya Allah itu yang 1 saja, aku enggak mampu menghitungnya. Enggak selesai aku menghitung yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, kula panjenengan dadi tiyang Islam, umat Kanjeng Nabi, saelek-eleke awake dhewe niki alhamdulillah gelem sholat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi jenengan tadi awake dhewe niki pikantuk tondo umatipun Kanjeng Nabi, pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, bakal kepanggih Kanjeng Nabi, pikantuk senyumipun Kanjeng Nabi. Sing lanang-lanang muga-muga saged nyium tangane Kanjeng Nabi, sing wedok-wedok bakal ketemu garwane Kanjeng Nabi, ketemu putrinya Rasul. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan barokah. Ya Allah, jadikan majelis ini mengampuni dosa-dosa kami, membersihkan hati kami, mengabulkan doa dan hajat kami. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang menjadikan kami bisa hadir bersama di tempat ini. Ya Allah, Engkau yang mengizinkan kami, lisan kami ini ya Allah, lisan yang terkadang kotor, lisan yang terkadang banyak melakukan dosa, lisan yang terkadang banyak menyakiti saudara kami. Saat ini Engkau izinkan memanggil namamu ya Allah, menyebut namamu ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, memanggil-manggilmu ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, mengemis kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha mendengar, wahai Zat yang maha mengampuni, wahai Zat yang maha melihat, wahai Zat yang maha memberi. Pada kesempatan ini kami memanggil namamu ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah kebaikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami dengan Islam dan iman. Jadikan kami hamba-hambamu yang merasakan kemuliaan iman dan Islam. Jadikan kami hamba-hambamu yang merasakan kenikmatan iman dan Islam. Ya Allah, Engkau telah mengukir lisan kami dengan la ilaha illallah. Ukirlah kalimat itu di hati kami ya Allah, tertanam di hati kami ya Allah, sehingga nanti saat kami menghadap kepadamu ya Allah, keluar kalimat ini dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi tanda kami mendapatkan kemuliaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah.
yang sebelumnya kami mohon ya Allah, jadikanlah kami berubah menjadi makin baik, menjadi berubah makin mulia, menjadi berubah bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya menjadi hamba yang kau berikan kenikmatan taat, kenikmatan takwa. Ya Allah, izinkan kami sujud kepadamu ya Allah. Izinkan kami sujud menempelkan dahi ini kepadamu ya Allah. Bermohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan berkah majlis ini, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah. Anak-anak yang kau muliakan dunia dan akhirat. Anak-anak yang kau berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Anak-anak yang bakal berhasil dunia dan akhirat. Anak-anak yang menjadi kebanggaan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, harta kami yang paling besar, harta kami yang paling mulia adalah anak-anak kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang tua yang beruntung ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bahagia ya Allah. Jadikan kami orang tua yang senang ya Allah, dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang bahkan kami harap menggandeng kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Menggandeng kami orang tuanya yang akan diajak bertemu dengan Rasulullah. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa baca Quran, anak-anak yang pinter ngaji, anak-anak yang punya adab dan akhlak mulia, anak-anak yang bakti kepada orang tuanya ya Arhamar Rahimin. Jaga dan lindungi anak-anak kami, berikan pergaulan yang baik kepada anak-anak kami, jauhkan dari hal yang mendatangkan murka dan adab serta siksamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkatlah balak dan musibah yang menimpa kehidupan saudara-saudara kami, yang menimpa kehidupan kami. Engkau ganti dengan rahmatmu, engkau ganti dengan berkahmu. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, mendapatkan kemuliaan panjang umur dalam sehat afiat untuk dapat Ramadan ya Allah. Izinkan kami bisa memakmurkan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa a'inna ala siyam wal qiyam, wa hfadna minal haram wal ma'asi wal atham, wa adkhilna al jannah a'la darajatil jinan ma'a habibika Mustafa sayyidi waladi Adnan ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami selalu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Izinkan kami selalu bisa menjadi bahagia dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, sehingga Engkau bantu kami, Engkau tolong kami untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia bagi kami ya Allah, termasuk ibadah salat, ibadah Quran, ibadah zikir, ibadah sedekah, ibadah memakmurkan masjid, ibadah silaturahim, ibadah berbuat baik di antara kami dan tetangga-tetangga kami. Jadikan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik ya Allah, lingkungan yang penuh dengan berkah ya Allah. Pandanglah lingkungan kami dengan kebaikan dan ridhamu ya Allah. Jadikan lingkungan ini mendapatkan kemakmuran rezekinya, kemakmuran kehidupannya, kemakmuran keluarganya, kemakmuran di lingkungannya, kemakmuran dengan ampunan dan rahmatmu ya Allah, dan jauhkan mereka semua dari balak dan musibah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil mi wal alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'a inna wa tub alaina tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Wa may yakfil bala'ik minal bala' qabla nuzuli minas sama' ya Allah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib.
بالله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هدي ومن همة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهنا فش القربى من العشيرة والعظبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله Marilah kita dukung acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami selaku pembawa acara apabila dari awal sampai akhir terdapat kekeliruan baik kata atau tingkah laku dari hati yang tidak dadi raja dadi wali dadi raja salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bintara fajar terus diangkat raja misine nyebar ke agama Islam agama mulia agama Islam agama mulia salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Jangan tingkir wali masyhur jangan tingkir raja luhur jangan tingkir pangkat dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan makmur salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta 8 tahun di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia
pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Umur 51 ditinggal istri tercinta. Abu Talib pun menyusul lengkap kesedihannya. Hilanglah duka beliau dengan Isra wal Mi'raj. Allah memanggil sang Rasul turun perintah salat. Tepat 53 banyak yang memusuhi Rasul, diperintah hijrah ke Madinah mulia. 10 tahun di sana jaya agama Allah. Islam pun berkembang pesat menyebar di dunia. Umur 63 di layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.